Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Novita Putri Amir dengan rekan saya. Muhammad Abdan Syakuro. Oke, kami dari program studi Magister Ilmu Komputer akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah kita, yaitu mata kuliah analisis jaringan komputer yang membahas tentang stochastic market. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Apa itu stokastik? Stokastik itu adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses atau sistem yang melibatkan unsur ketidakpastian. Secara sederhana, sesuatu disebut stokastik jika hasilnya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Tetapi kita bisa memperkirakan peluang atau distribusi kemungkinan hasilnya. Contoh, kayak singkatnya tuh kalau stokastik itu dia suatu hal yang tidak pasti, tapi kita mempunyai kemungkinan, kita punya peluang untuk kemungkinan itu terjadi, gitu. Boleh dilanjut, Mas? Oke, contoh sederhana stokastik. Contoh sederhananya adalah ketika kita bermain dadu, ya. Teman-teman kan pasti kenal ya dengan dadu. Nah, ketika kita melempar dadu, kita tidak tahu angka berapa yang akan muncul. Ya, dari angka 1 sampai 6 itu kita tidak tahu kita tidak tahu berapa angka yang akan muncul ketika kita mengocok dadu tersebut. Nah, tapi kita tahu bahwa setiap angka pada dadu tersebut memiliki peluang yang sama. Ya, angkanya kan ada 6, berarti setiap angka itu memiliki peluang yang sama, yaitu 1/6. Tuh. Nah, kalau dalam kehidupan, contoh stokastik itu misal dalam keuangan, dalam bidang keuangan itu seperti harga saham. Harga saham yang fluktuatif dan dia tidak bisa kita prediksi berapa tepatnya harga saham itu. Dan kalau dalam segi ilmu alam itu ada contohnya cuaca, ya. Nah, sedangkan pengertian Markov chain dalam stokastik itu adalah konsep dalam teori probabilitas yang berkaitan dengan proses stokastik, yaitu proses yang bergantung pada keadaan sekarang dan untuk menentukan masa depan, tetapi dia tidak berpengaruh dengan keadaan masa lalu. Gitu. Nah, contoh kasusnya adalah cuaca ya. Jika hari ini cerah, maka kemungkinan 20% besok hujan. Nih, jika hari ini cerah, berarti kan kita ada di posisi matahari ini ya. Jika hari ini cerah, kemungkinan 20%. 20% hujan. Ke hujan sini kan ada 0,2. Berarti 20%. Atau besok cerah berawan. Berarti dari cerah ke cerah berawan itu 0,3 atau 30%. Seperti itu. Ini contoh kasus Markov chain. Nah, key point dari Markov chain sendiri itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu state. State itu adalah kumpulan dari semua keadaan yang mungkin dan dapat berpindah dari keadaan ke keadaan yang lain. Nah, sedangkan yang kedua itu ada transition. Nah, kalau transition itu adalah perpindahan atau transisi keadaan dari keadaan satu ke keadaan lainnya. Dan yang terakhir ada memory list. Kalau memory list itu dalam Markov chain, dia yang tadi sempat saya singgung bahwa dia menentukan masa depan, ya, hanya ditentukan oleh masa kini, bukan dari masa lalu, gitu. Jadi dia hanya present dan future. Oke. Nah, kita menemukan sebuah jurnal yang membahas studi kasus dengan judul Rainfall Probability Analysis Using Markov Chain Model in Sub-region of Bihar. Nah, studi kasus ini dia menjelaskan tentang cuaca yang ada di Bihar, ya, salah satu daerah yang ada di India. Nah, menggunakan probabilitas Markov chain ini. Boleh dilanjut? Oke, dari analisa yang kita lihat pada jurnal ini, dia memiliki 3 state. Dia perpindahan state yang ada pada jurnal ini
ada tiga ya, ada tiga tipe. Yang pertama weekly, yang kedua monthly, dan yang terakhir adalah yearly, yang dimana mingguan, bulanan, dan tahunan ya. Tapi yang akan kita bahas pada kasus ini adalah eh, Markov chain menggunakan basis mingguan ya, karena probabilitas curah hujan dihitung dalam standar minggu meteorologi dan transisi antar state terjadi dari minggu ke minggu. Nah, state yang kita temukan pada jurnal ini ada tiga. Yang pertama itu drought, yang kedua normal, yang ketiga ada excess. Drought itu kering, normal itu keadaan hujan biasa, dan yang ketiga excess itu adalah hujan lebat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Abdan. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Novita. Kali ini kita akan menganalisis lebih dalam di dalam jurnal tersebut ya. Jadi setelah kita kumpulkan poin-poin yang ada dalam jurnal tersebut, diketahui bahwa suatu proses Markov dengan ruang state 1, 2, 3 yang merepresentasikan kondisi curah hujan dengan definisi state sebagai berikut. State 1 disebut dengan drought atau kekeringan, state 2 normal, state 3 atau excess ya. Jadi eh, agar lebih mudah kita sebut, jadi tadi kita buatkan state 1 drought atau kekeringan, state 2 normal atau hujan biasa, state 3 excess hujan deras ya. Dalam jurnal tersebut ya ditemukan bahwa dari minggu pertama ke minggu berikutnya ditemukan transisi peluang ya. Yang pertama, eh, peluang kalau minggu pertama itu drought kering dengan minggu berikutnya kering juga itu 0,6 atau 60%. Peluang kalau misalkan minggu ini drought, minggu depannya hujan itu 0,3 atau 30%. Peluang bahwa minggu ini drought kering dengan minggu depannya excess atau hujan deras itu 0,1 atau 10%. Ya, ditemukan juga bahwa peluang jika minggu sekarang ya itu adalah hujan, peluang minggu ke depannya itu adalah kering, itu 0,2 atau 20%. Ditemukan juga peluang bahwa minggu pertama normal dengan minggu berikutnya dia normal, hujan biasa itu 0,5% atau 50%. Lalu peluang minggu sekarang normal dengan minggu depannya hujan deras itu 0,3%. Ya, selanjutnya bisa dibaca ya P31 0,1, P32 0,4, P33 0,5%. Itu yang merepresentasikan state perpindahan state gitu ya. Nah, dari dari analisa tadi kita buatkan diagram transitions agar mudah dipahami ya, kita bentukkan dalam diagram. Ya, kita bisa lihat ya sama ya kalau misalkan saya buka printer dulu. Ya, kalau misalkan peluang minggu sekarang ya ada di posisi state 1 atau drought atau kering, terus pindah ke minggu depan nih peluangnya dia hujan biasa itu sebesar 0,3 teman-teman semua. Ya, begitupun dengan perpindahan lainnya bisa dilihat dari panahnya teman-teman semua ya. Kita bisa bandingkan dengan eh, tabel diagramnya, tabel transition maaf, tabel transition ini sama. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang kalau misalkan ada pertanyaan muncul teman-teman semua, ya, jika saat ini proses Markov berada pada kondisi normal, ya, atau state 2 atau hujan gitu ya, berapa peluang bahwa dalam 2 minggu ke depan proses tersebut akan berada pada kondisi kekeringan atau state 1? Artinya ditanya nih, kalau sekarang P2 ya, P2 ini arti normal, ke 2 minggu ke depannya kekeringan ya atau keadaan pindah step 1 selama 2 minggu itu apa eh, akan seperti apa perpindahan atau proses tersebut ke depan bisa pada posisi ke satu itu seperti apa gitu pertanyaannya ya. Ini saya gambarkan. Artinya pertanyaan adalah kalau misalkan dari P peluang ya peluang kalau kondisi pada state kedua 2 minggu ke depan akan pindah ke state 1 itu peluangnya berapa itu pertanyaan teman semua dalam 2 minggu ke depan
Nah, ini kita bisa gunakan rumus yang namanya CK equations atau Chapman-Kolmogorov equations gitu. Nah, seperti apa CK equation ini yang kita bisa lihat di slide berikutnya, teman-teman. Nah, ini adalah cara menyelesaikan dari masalah tersebut, teman-teman semua ya. Bisa dilihat bahwa PN ya adalah P dikali P pangkat N-1. Atau bisa disimpulkan bahwa P kali P kali P atau sama dengan PN. Gitu. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya singkatnya adalah seperti itu semua. Nah, kita ubah ya teman-teman, kita ubah diagram transition tersebut dalam bentuk matriks. Ya, kita ubah dalam bentuk matriks seperti gambar ini yang saya tandai. Setelah itu kita pangkatkan teman-teman semua. Kita pangkatkan 2. Kenapa pangkat 2? Karena ditanyakan adalah bahwa 2 minggu ke depan proses tersebut akan berada pada kondisi keterisian 1 gitu kan. Artinya karena kita butuhnya 2 minggu ke depan, maka kita pangkatkan 2. Berbeda kalau diminta adalah 3, berarti kita pangkatkan dengan 3. Nah, gimana caranya? Cara ngitung ya, cara ngitung adalah dengan perkalian matriks. Berarti kan matriksnya ini dikalikan dengan matriks sendiri itu sendiri gitu kan. Nah, karena yang dibutuhkan adalah state ini, ya state 2 ya state 21 karena posisi state 21 di sini gitu kan. Artinya kita hanya membutuhkan baris kedua kolom ke satu. Nah, ini kita kalikan saja dihasilkan bahwa jawabannya adalah 0,25 atau eh, 25 2,5% ya Bapak? 0,25 ya, peluangnya 0,25. 25%, Mas. 25%, maaf ya teman-teman. Ini berarti peluangnya 25%. Ya, jawabannya. Seperti itu teman-teman semua. Cara menyelesaikan soal ini dengan menggunakan CK equations atau Chapman-Kolmogorov equations. Mungkin itu saya teman-teman semua yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Abda.